Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk dosen kami, yaitu Ibu Dina. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil intervensi organisasi kami, yaitu lokasinya di Hamzah Batik, Yogyakarta. Sebelumnya, saya akan mengenalkan kelompok kami dan juga anggota timnya. Kami berasal dari kelas intervensi dasar 3 organisasi 13F8 kelompok 10 yang beranggotakan ada Boris Agung, Altrisci Natasha, Sanya Agrestina, dan juga Syatara Karlen. Nah, latar belakang kenapa kami mengambil intervensi organisasi ini yaitu bisnis merupakan salah satu aktivitas yang menguntungkan dalam perekonomian Indonesia. Salah satu bisnis yang cukup berkembang di Indonesia, khususnya di kota Yogyakarta, adalah bisnis retail. Nah, salah satu contoh perusahaan yang kalau kami ambil yaitu Hamzah Batik, di mana Hamzah Batik ini merupakan salah satu perusahaan bidang retail yang menyediakan batik dan juga berbagai jenis oleh-oleh khas Jogja lainnya. Perusahaan ini dinilai menjadi ikon wisata kota Yogyakarta sehingga tidak asing keberadaannya oleh warga lokal maupun wisatawan yang datang. Dari kesuksesan yang telah dicapai oleh Hamzah Batik inilah yang menarik perhatian kami, kelompok kami sebagai peneliti untuk mengulik lebih dalam tentang perusahaan ini. Profil perusahaan ini yaitu Hamzah Batik merupakan perusahaan di bidang retail yang didirikan sejak tahun 1979. Yang awalnya itu bernama Mirota Batik, lalu berubah menjadi Hamzah Batik. Perusahaan ini terletak di Jalan Malioboro, di utara Gedung Agung, seberang Benteng Frederiksberg dan Pasar Beringharjo. Kecintaan sang pemilik terhadap budaya Jawa menjadikan setiap sudut bangunan di Hamzah Batik dipenuhi dengan atmosfer budaya Jawa. Visi dari Hamzah Batik ini adalah Ingat Jogja, Ingat Hamzah Batik, yang misinya adalah menjaga tradisi Jawa Jogja yang selalu menjaga nilai moral yang ditumbuhkan oleh tradisi Jawa. Nah, metode pengambilan data yang kelompok kami lakukan itu dari angket atau kuesioner, kemudian observasi, dan juga wawancara. Angket yang kami gunakan adalah angket diagnosis organisasi atau ADO yang terdiri dari 35 butir item berdasarkan teori The Six Box Models. Kemudian observasi yang kami lakukan itu berupa non-partisipan yang dipilih dengan peneliti hanya bertindak sebagai observer tanpa ikut melakukan aktivitas yang dilakukan observi. Metode checklist dilakukan dengan memberi tanda centang pada perilaku yang muncul dalam pengamatan. Kemudian wawancaranya kami lakukan secara semi terstruktur yang dilakukan dengan mengajukan 30 pertanyaan secara langsung berdasarkan aspek dari teori The Six Box Models juga. Nah, wawancara dengan seorang manajer HRD ini dilakukan pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober yang lalu dan wawancaranya dengan seorang karyawan pada hari Minggu tanggal 5 November dan penyerahan lembar kuesioner sekaligus observasi dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 November. Nah, di mana responden penelitian ini yaitu karyawan Hamzah Batik itu untuk angket atau kuesionernya, kemudian HR manager Hamzah Batik itu wawancara 1 orang, dan juga seorang karyawan di Hamzah Batik. Jadi untuk wawancaranya kita subjeknya 2, yaitu HR manager dan juga seorang karyawan. Kemudian untuk metode kuesionernya itu diisi oleh karyawan Hamzah Batik sebanyak 39 responden. Baik, untuk integrasi data memiliki beberapa bagian. Yang pertama, tujuan. Visi dari Hamzah Batik yaitu menjadi destinasi wisata belanja di kota Jogja, dengan misi yaitu menjadi pusat aksi atraksi dan edukasi budaya Jawa. Dilihat dari sisi tujuan, organisasi ini masih kurang dalam menerapkan. Sebenarnya tujuan dari organisasi sudah cukup dinyatakan dengan jelas. Akan tetapi, banyak karyawan yang terlihat kurang menyetujui tujuan yang ada. Padahal sebenarnya mereka telah mengerti tujuan organisasi dengan jelas. Prioritas organisasi sepertinya belum banyak dimengerti oleh karyawan. Karyawan juga terlihat kurang memiliki gagasan terhadap tujuan unit kerja yang ada. Setiap tahunnya, terdapat sejumlah omset yang cukup besar yang harus dicapai oleh Hamzah Batik.
Selain itu, Hamzah Batik memiliki tujuan untuk menjadi toko pusat oleh-oleh nomor satu, seperti batik dan kerajinan. Beberapa kendala yang dialami Hamzah Batik adalah persaingan dengan toko yang lain. Selanjutnya, pandemi lalu yang sangat bergantung dengan pariwisata dan kebijakan pemerintah yang kadangkala mempengaruhi pula ekonomi di sekitar pariwisata. Segala kendala tersebut diatasi dengan berbagai strategi marketing, seperti bagaimana caranya mendatangkan customer lebih banyak lagi, seperti membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Selanjutnya, struktur. Di Hamzah Batik terdapat struktur organisasi yang ditampilkan oleh pihak perusahaan. Setiap kebijakan yang akan diberikan akan dilakukan oleh pihak pusat pada perusahaan. Organisasi ini memiliki struktur kepengurusan yang jelas dengan divisi yang ada di dalamnya, meliputi divisi HRD dan keuangan. Di bawah HRD dan General Affairs, terdapat beberapa subdivisi, yaitu toko, marketing, IT, kantor, dan gudang. Di bawah keuangan, terdapat subdivisi finance, keuangan, pembayaran, accounting, dan pajak. Meski di dalam struktur organisasi telah tertulis secara jelas mengenai tugas per divisi, namun sistem kerja di Hamzah Batik masih kekeluargaan. Jadi seorang karyawan bisa merangkap beberapa pekerjaan, fleksibel menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Pembagian kerja pada organisasi ini sudah bersifat cukup fleksibel, pembagian kerja yang mana untuk membantu mencapai tujuan yang sudah sangat baik diterapkan dalam organisasi ini. Selain itu, pembagiannya juga dibagikan sudah secara logis. Dalam perusahaan ini terdapat SOP yang sebagian besar telah ditaati oleh karyawan dan dilakukan pengawasan oleh pihak koordinator. Apabila terdapat pelanggaran, akan diingatkan oleh koordinator. Jika masih diulangi, akan diberikan penegasan oleh supervisor. Kalau masih dilanjutkan, maka akan diturunkan SP. Jika SP sudah turun sampai 2 kali, maka yang ketiga kalinya akan langsung PHK. Selanjutnya, mekanisme tata kerja. Mekanisme yang ada di organisasi ini sudah memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk membangun kebersamaan. Terdapat sistem monitoring di mana pimpinan di setiap unit kerja secara berkelanjutan memonitor dan mengontrol serta membimbing staf untuk pelaksanaan tugas. Fasilitas dan sarana kerja yang disediakan Hamzah Batik, yaitu ruang istirahat dan tempat makan, serta handphone maupun laptop jika dibutuhkan. Gaji yang diberikan juga sudah meliputi uang makan dan uang transport. Hamzah Batik juga memiliki sistem informasi manajemen yang bisa diakses oleh setiap orang di perusahaan sesuai dengan divisinya masing-masing. Supervisor kurang dalam hal memberi dukungan terhadap usaha karyawannya. Selain itu, untuk program pelatihan yang berkesinambungan, kemungkinan kurang gencar untuk dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ialah hubungan. Relationship di sini melihat bagaimana orang-orang saling berkomunikasi sekaligus melihat cara berkomunikasi dengan teknologi. Hubungan antar karyawan dengan supervisor berjalan harmonis. Para karyawan selalu dapat berbicara dengan seseorang jika mereka mengalami kesulitan dalam bekerja. Hubungan karyawan dengan karyawan yang lain terjalin secara kekeluargaan dan profesional. Kerjasama yang terjalin sudah baik antara unit kerja karyawan dengan unit kerja lain. Selain itu, jika terdapat konflik di organisasi ini, terselesaikan dengan baik. Perusahaan berupaya membangun bonding antar karyawan dengan mengadakan acara gathering dan buka bersama. Di antara karyawan pun sudah seperti keluarga. Dengan inisiatif sendiri mengadakan acara kumpul-kumpul sepulang kerja seperti makan bersama, nonton bersama, ataupun jalan-jalan bersama. Selanjutnya ialah kepemimpinan. Nah, peran pemimpin begitu penting dalam segala macam kebijakan karena seorang pemimpin menjadi teladan dan pengaruh bagi karyawannya. Aturan kepemimpinan di organisasi dibuat juga meringankan serta membantu untuk adanya kemajuan. Dampak kepemimpinan di dalam organisasi dinilai cukup berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi.
Pimpinan dari organisasi ini telah memberikan arahan yang jelas sehingga membantu karyawannya dalam bekerja. Ketika terjadi masalah atau perbedaan pendapat, terdapat forum-forum atau musyawarah yang dilakukan guna mencapai mufakat. Ketika terjadi gesekan antar karyawan yang mempengaruhi performa kerja, koordinator akan berusaha melakukan pendekatan dengan mengajak ngobrol. Apabila masih tidak terselesaikan, maka akan dibawa ke supervisor. Jika masih belum selesai, akan sampai ke kepala divisi dan mungkin saja bisa sampai ke manajer, HRD, hingga general manager. Dalam meningkatkan skill karyawan, pemimpin memberikan masukan dan pelatihan yang dibutuhkan, seperti coaching dan training. Lalu selanjutnya ialah rewards. Perusahaan sudah menjalankan dengan baik dalam memberi reward kepada karyawan. Tunjangan yang sudah disiapkan oleh perusahaan adalah berupa uang bonus penjualan per bulan. Ketika ada yang bekerja lembur, maka akan mendapatkan uang lembur per bulannya. Per bulannya, setiap karyawan akan dinilai dan dievaluasi. Jika kinerjanya bagus, maka akan mendapatkan poin untuk tambahan bonus. Sebelum pandemi terjadi, terdapat beberapa karyawan yang sampai diberikan hadiah rumah. Pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan dapat memberikan peluang untuk karyawannya berkembang. Dari pemberian gaji, sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan karyawannya dan pembagian gaji kepada setiap karyawan juga sudah dibagi dengan cukup adil. Dalam bekerja, karyawan juga memiliki kesempatan untuk memperoleh promosi. Selanjutnya ialah sikap terhadap perubahan. Perusahaan dalam mengambil sikap terhadap perubahan masih kurang. Perusahaan masih susah untuk menerima perubahan. Perusahaan masih kurang memperkenalkan kebijakan dan prosedur yang baru. Perusahaan pun masih kurang bergerak secara aktif untuk mengikuti perkembangan dan juga jarang melakukan inovasi yang baru. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada diagnosis masalah. Jadi setelah melakukan asesmen organisasi, kami mendapatkan permasalahan pokok yaitu kelebihan beban kerja. Dari permasalahan yang kami dapatkan, kami melanjutkan menganalisis akibat dan sebabnya menggunakan metode pohon masalah. Dari metode pohon masalah tersebut didapatkan dua hal, yaitu akibat dan sebab. Yang pertama dimulai dari sebab. Nah, di sini terdapat dua level. Yang pertama, eh, level pertama pegawai yang kurang, selain itu tidak adanya job desk yang jelas. Kemudian ada level yang kedua yaitu kurangnya kepekaan dari pemimpin dan sistem kerja yang terlalu bersifat kekeluargaan. Selain sebab ada juga akibat. Di sini ada juga dua level. Level pertama ada konflik antar karyawan. Selain itu ada performa kerja yang menurun. Untuk level yang kedua adalah kurangnya kepuasan pelanggan sehingga omset penjualan menurun. Ini adalah akibat terbesar yang akan muncul dalam masalah yang ada. Selanjutnya, yang terakhir ada metode intervensi yang akan kami ambil. Dalam penelitian ini, metode intervensi yang akan kami gunakan adalah Human Research Management atau HRM, yaitu metode intervensi yang berkaitan erat dengan proses dan aktivitas mengelola sumber daya manusia. Oke, baik Mbak Sanya dan juga Mas Boris dan juga Mbak Eltristi yang telah membantu menerangkan hasil intervensi organisasi kami di Hamzah Batik Jakarta. Jadi sekian Ibu yang dapat kami sampaikan di video presentasi hari ini. Eh, Apabila terdapat tutur kata maupun perbuatan ataupun hal lainnya yang kurang berkenan di hati Ibu, saya mohon maaf atas nama kelompok sebesar-besarnya. Terima kasih Ibu, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.